Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam kesehatan yang benar-benar mantap ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menyedihkan ya. Ini hal yang tadinya kita masih kepikiran apakah kita ingin bahas atau tidak. Tetapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena kadang dari sesuatu kabar yang sebenarnya itu aib, tapi kita bisa mengambil hikmah dari kabar tersebut. Semoga teman-teman Beyond Education semuanya bisa memetik pembelajaran dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir. Pak Afi, apa nih yang ingin kita perbincangkan? Ya, ini suatu kasus yang benar-benar mengerikan, sekaligus juga menyedihkan, dan membuat kita terbelalak semua gitu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Kok itu bisa gitu? Itu, wah, saya sampai ketika baca itu, ya mungkin karena saya nggak keluar air mata, tetap nangis, saya nangis dan jerit, tapi saya nggak keluar air mata aja gitu Pak. Jadi berita yang lagi viral saat ini ada 4 orang bocah. Kalau yang satunya sih udah nggak bocah lagi, ya udah 16 tahun. Itu membunuh plus memperkosa seorang anak SD, siswa cilik, perempuan cilik lah gitu. Bisa-bisanya itu anak-anak 4 orang ini yang notabene ya dianggap di bawah umur, pertama membunuh dulu Pak. Jadi dibunuh dengan cara dibekap. Jadi begitu udah meninggal lalu diperkosa bergiliran Pak. Ya Allah, itu saya gimana itu rasanya, ini seolah-olah ini lagi di negara apa di hutan gitu Pak. Kayak seolah-olah nggak ada, seolah kita tuh nggak ada gitu. Seolah cuma ada di dunia ini, cuma ada mereka doang, nggak ada yang ngawasi, nggak ada orang tuanya, nggak ada negara, nggak ada pemerintah, nggak ada tetangga. Seolah itu seperti tidak ada gitu. Tapi itu kejadian, dan itu jelas terpampang di depan mata kita kasus ini. Dan saya nggak tahu itu apa yang mesti sudah sedemikian parahnya Pak, bangsa ini gitu Pak, sampai bisa kejadian seperti itu gitu. Ya memang itu suatu problematika ya di dalam kehidupan kita di masyarakat gitu. Kok ada kejadian yang begitu sadis gitu dilakukan oleh anak-anak ya, malah di bawah umur. Nah, kalau saya sih melihatnya masalah ini sangat kompleks, Pak. Ini anak di bawah umur, kok bisa melakukan tindakan yang tidak semestinya, tapi mereka tidak merasakan bahwa hal itu salah gitu, sampai merenggut nyawa seseorang. Nah, di sini kita seharusnya bertanya kepada diri kita masing-masing ya, mengapa hal ini bisa sampai kejadian? Kalau kita ingin saling tunjuk, misalnya kita menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan pihak sekolah yang tidak mendidik akhlak anak-anaknya, kita menyalahkan peran orang tua, yang orang tua kok bisa sampai kecolongan gitu, memiliki anak yang sampai berani melakukan tindakan yang sadis, dan masyarakat abai misalnya dengan kejadian seperti ini. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan solusi yang terbaik Pak, kalau kita saling tunjuk. Di sini setiap individu harus menyadari ada peran kita loh di sana ya, sampai kejadian ini bisa kejadian gitu. Karena nggak mungkin gitu, hal seperti ini tidak ada penyebabnya. Pasti ada kalau kita mau coba telusuri. Hal ini bisa saja kejadian sama misalnya keluarga kita sendiri Pak, ya, atau orang-orang terdekat kita. Alhamdulillah. Ini menjadi lampu kuning bagi kita semua. Karena biasanya
suatu kejadian itu akan diikuti oleh kejadian yang lain, Pak, yang bisa saja serupa Ya Allah, kalau ya. kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Nah, di sini saya melihat akar permasalahannya itu sebenarnya dari bagaimana kita menyikapi bahwa ada sesuatu yang salah di negeri ini. Dan ini semuanya orang terlibat, Pak. Jadi nggak hanya satu atau dua pihak saja. Ini dari hulu sampai hilir. Bagaimana masyarakat di negeri ini kurang teredukasi. Ya banyak kan yang menyalahkan kenapa kok di dunia sekolah tidak ada pendidikan sex education misalnya. Jadi anak-anak ini tidak tahu gitu bagaimana bisa menyalurkan kebutuhan syahwatnya. Ini kan yang seharusnya kita coba cari tahu penyebabnya apa nih. Kalau misalnya dari dunia pendidikan, ayo, dunia pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah, Pak. Tapi tanggung jawab pihak orang tua, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat untuk saling mengingatkan. Jangan sampai ini kebiasaan buruk bangsa ini ya. Kalau ada kejadian yang merenggut korban jiwa, baru kita kayak kebakaran jenggot, Pak. Kita baru sibuk gitu. Tapi sibuknya itu saling menuding. Bukannya introspeksi diri kita masing-masing. Kita senangnya menyalahkan. Tidak ada yang mau berlaku layaknya seperti seorang gentleman gitu. Ya. Ini salah saya. Ini saya kurang sadar gitu bahwa misalnya saya sebagai orang tua ini belum bisa memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak saya. Nah, misalnya seorang guru yang ditanya, ya ini salah saya juga. Saya tidak memperhatikan pendidikan sex education bagi anak-anak didik saya. Jadi setiap orang ketika ditanya, dia menyalahkan dirinya. Bahwa dia tidak terlibat gitu dalam pendidikan anak-anaknya. Jadi jangan sampai kita hanya senangnya saling tuding, kita menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan pihak sekolah, dan menyalahkan pihak-pihak yang lain yang penting bukan kita yang kita salahkan. Akhirnya mau sampai kapan gitu? Kejadian ini akan terulang lagi. Ya ini sudah menjadi rahasia umum, Pak, bahwa kita ini terlalu reaktif gitu. Ya. Kita tidak pernah ketika ada suatu stimulus, kita jeda sejenak, kita memikirkan apa langkah terbaik yang harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak mau berusaha gitu ya, memperbaiki diri kita sendiri gitu, berarti kita turut andil, Pak, dalam kejadian yang tidak semestinya seperti saat ini gitu, yang kabar buruk yang kita dengar saat ini. Nah, ini Pak yang saya selalu coba tanya ke diri saya, apa nih yang bisa saya turut andil, misalnya mencerdaskan bangsa ini. Ya salah satunya dengan podcast Beyond Education ini. Karena saya tidak punya link ke pemerintahan, saya tidak punya link kepada aparat atau link kepada masyarakat, ya, tokoh-tokoh masyarakat maksudnya. Yang ada kita bisa membuat suatu podcast ini agar
kita ikut terlibat gitu dalam mencerdaskan bangsa ini. Karena kalau bukan dengan cara seperti itu, saya bingung Pak dengan cara yang mana lagi gitu. Nah itu Pak, jadi setiap orang harus mau terlibat Pak untuk mencerdaskan bangsa ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Jadi seperti itu Pak.